Jadi ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan itikaf bukan 10 hari terakhir saja, justru dimulai di 10 hari awal, ya. Tetapi setelah itu karena sudah dapat clue dari Malakul Jibril, akhirnya Rasulullah sebagaimana hadis yang sahih dan sangat viral, ya, kalau kita bilang begitu, yang sangat populer adalah hadis taharru Lailatul Qadar, ya, fi isrin al awakhir. Nah, gitu. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah untuk kita mencari Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, itu yang viral, ya. Kemudian akhirnya sunnah untuk melakukan itikaf itu di 10 hari terakhir Ramadan, terutama adalah di malam-malam yang ganjil. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Di depan saya mengutip hadis Rasulullah, ada 3 hadis. 3 hadis. Yang pertama dan yang kedua serta ketiga mirip-mirip hadisnya, teksnya. Pertama, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa soma, melakukan saum, menahan diri dari hal yang membatalkan, ya, Ramadan, di bulan Ramadan, ya, soma Ramadan, ya, ghufira lahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, atau ghufira, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa dia yang terdahulu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada kalimat man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mirip kan dengan yang pertama, tapi pekerjaannya beda. Yang awal soma, yang kedua qama. Qama itu apa? Berdiri. Maksudnya apa? Terjaga. Ya, maksudnya terjaga. Terjaga untuk melakukan ibadah qiyamul Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah itu antara lain dengan salat sunnah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu sampai dengan hari ini adalah melakukan salat sunnah tarawih. Gitu. Nah, yang ketiga ada man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang pada saat itu melakukan qoma, berdiri untuk melakukan ibadah Lailatul Qadri pada malam al-Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dia yang terdahulu. Wow, ini luar biasa. Jadi pada saat di malam al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu, maka kita melakukan ibadah, terjaga kita, ya, untuk melakukan ibadah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Masya Allah. Ini keluar biasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya senang tadi di pengumuman oleh Pak Ketua bahwa di YSB atau di Gedung Serba Bakti Tangerang Raya itu tetap diadakan kegiatan walaupun sudah mulai pada mudik, gitu ya. Walaupun mungkin jumlahnya akan makin sedikit mendekati final. Itu termasuk saya mau mudik nih, Pak. Nah, tanggal 28 nanti mau mudik. Puncak-puncaknya mau mudik. Makanya tadi masukin mobil ke bengkel supaya aman di perjalanan. Nggak taunya ada spare part yang harus diganti dan nggak ada, ternyata spare partnya harus tunggu besok. Jadinya lah terlambat saya ke sini tadi. Nah, ternyata dan saya senang bahwa teman-teman itu mengadakan kegiatan untuk melakukan itikaf ya, itikaf. Alhamdulillah ya, sebuah gebrakan baru di kepengurusan, memfasilitasi ikhwan TKN untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah para pengurus dengan khidmatnya ini oleh guru kita, oleh pengarsa Abang, diberikan limpahan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngapain kita di situ itu? Ya, ngapain? Ternyata ketika kita masuk kepada kalimat di dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Dalam tafsirnya, kalimat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, orang yang biasa belajar ilmu nahwu, tanazzalu itu wazannya dalam tasrifan wajan apa tuh? Wajannya sulasi mazid ya, mazidnya mazid 2 ya, fi'il bentuk 3 ditambahin 2 huruf. Huruf pertama aja adalah ta ya, dan di tengah-tengahnya ain fi'ilnya dikasih sidah. Jadi wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tanazzala ya tanazzalu tanazzulan. Nah, gitu itu wazannya ya, modelnya ya. Jadi menggunakan kalimat tanazzalu, tanazzala, tanazzala, tanazzalu. Nah, berarti yang turun itu adalah mereka yang jumlahnya tidak 1, juga tidak 2, tapi banyak ya, untuk menceritakan saking wakehnya gitu kan, saking banyaknya. Jadi malaikat itu turunnya berombongan dan banyak, massal, dipimpin oleh Malak Jibril. Itu ya, dipimpin oleh Malak Jibril. Dalam kitab Duratun Nasihin, Malak Jibril itu membawa panji hijau pada malam itu, dan panji hijaunya itu ditancapkan di punggung Ka'bah. Sementara beliau memerintahkan para malaikat yang lain untuk menyebar ke seluruh pelosok dunia untuk memperhatikan dan mengaminkan doa-doa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari itu sedang melaksanakan ibadah. Dan mereka mengucapkan salam kepada mereka sampai terbit fajar. Itu senang mereka ya, apa yang diungkapkan dalam munajat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu mereka perhatikan, mereka aminkan. Itu ya, saking gembiranya, saking senangnya, ketika waktunya sudah hampir habis, kata Malakul Jibril, "Oi, come back, balik ke langit," gitu. Nggak mau mereka, seakan-akan nggak mau mendengar, sampai kemudian mereka bertanya kepada Malakul Jibril, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Ya, kami ingin dengar. Ternyata mereka yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini luar biasa, Pak. Kita ngaku aja deh, sampai hari ini yang usianya sampai hari ini ada 40, ada 50, ada 60, bahkan mungkin ada yang 70, ngaku ada enggak dosa? Ada nggak di antara kita nggak punya dosa? Nggak ada. Berarti kita semua ngaku nih punya dosa. Bahkan banyak gitu ya. Makanya kemudian dalam amaliyah kita yang disebar oleh pengurus LDTKN itu, kita harus sering-sering melakukan sholat sunnah taubat, didampingi dengan sholat sunnah hajat ya. Sholat sunnah hajat plus ziarah ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sholat sunnah hajatnya setelah sholat membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 11 kali plus surah Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali di tiap rakaat. Itu setelah salam kita harus sujud, dianjurkan untuk sujud, lalu banyak-banyak minta ampun sama Allah. Yang kedua, banyak-banyak nyebut nikmat Allah ya. Yang ketiga, minta sama Allah diistiqomahkan dalam perbuatan baik
Ya, minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam keadaan kebaikan. Nah, ini luar biasa ini ajaran beliau, guru kita. Ya mudah-mudahan diamalkan. Saya sih berharap sudah malam ke-25 yang kita lewati, ini semua ayuhan yang ada di sini mengamalkannya tuh. Ya, salat sunnah taubat sama salat sunnah hajat, kemudian dibarengi dengan berziarah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah tahu cara prakteknya? Hah? Serius belum pada tahu? Ye, yang benar. Saya tulis. Belum pada dikasih tahu ya teman-teman. Ya belum sampai ke sana. Jadi setelah salat sunnah hajat 2 rakaat itu, ya, kemudian kita sujud. Setelah sujud, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menyebut-nyebut nikmat Allah, kemudian ingin selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. Lalu kita bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, baca salawat 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim 11 kali. Baca istighfar 11 kali, astaghfirullahaladzim. Baru kemudian berdiri, ya, dalam dirinya itu menghadap ke arah barat yang agak dibelokin dikit. Nah, kita sebut sebagai baratnya barat daya. Nah, barat daya namanya. Jadi udah ke kulon, kita serongin lagi tuh, set. Nah, ke arah Baghdad, ke arah makam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita melangkah 11 kali. Baca, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir, ya Makhduma Muhyiddin Abdul Qadir, ya Khaja Muhyiddin Abdul Qadir, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, ya Darwisa Muhyiddin Abdul Qadir, ya Qutbah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sultan Muhyiddin Abdul Qadir, ya Gausa Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyid Sadati Muhyiddin Abdul Qadir. Itu baca tuh 11 langkah, mulai dari langkah yang kanan. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 11 kali. Tapi jangan terlalu jauh-jauh melangkahnya. Kalau jauh terlalu jauh, habis tempat sujudnya gitu. Ya setapak-setapak aja langkahnya. Nah di akhir langkah kemudian kita berdoa, ya Ubaydullah agisni, ya Syekh Sakalani agisni wa amdidni fi qada'i hawaiji. Sebutin hajatnya apa. Hajat yang paling baik adalah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah setelah itu baca Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa mikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin.